Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Agustin Putar-Putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Saya percaya semua kita menantikan akan program ini. Mengapa? Karena banyak pengajaran-pengajaran yang buat iman kita bertumbuh, ya, buat kita semakin mencintai, mengasihi Tuhan, dan kita dikuatkan dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi renungan ini pada siapa saja, baik itu kaum laki-laki sebagai suami, kaum istri sebagai istri, perempuan sebagai istri dalam rumah tangga, dan juga anak-anak, ya. Baik, puji Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, di awal ini sampaikan supaya program ini terus bisa ada eksis, ada di YouTube. Mohon kerjasama yang baik. Jika memberkati silakan di-like, diberikan respon atau tanggapan, dan juga jangan lupa dibagikan sehingga menjadi berkat bagi orang lain, dan juga di-subscribe. Terima kasih untuk kerjasama yang baik. Mari kita lanjutkan bersama-sama dengan topik yang sama itu, atau melanjutkan di sesi yang pertama kedua, yaitu tentang bagaimana menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, bagaimana menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Saya tidak mengulang lagi di sesi pertama kedua, silakan untuk mereka yang belum mengikutinya, ya silakan ya untuk mendengar kembali. Saya saudara diberkati lengkap dengan pengajaran ini. Maka saya teruskan di sesi yang ketiga ini, yaitu kita bagaimana menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, ya. Jadi wanita sebagai ibu bagi anak-anaknya itu sudah pasti, ya. Ya, sebagai ibu, ya, bagi anak-anaknya. Kalau wanita selain sebagai seorang istri bagi suaminya dan seorang ibu rumah tangga, wanita punya tugas lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu apa tadi? Yaitu menjadi ibu bagi anak-anaknya. Nah, peranan seorang ibu Kristen terhadap perkembangan jiwa dan rohani anak-anaknya sangat penting, karena pada kenyataannya ibulah yang mempunyai waktu lebih lama untuk berada bersama-sama dengan anak-anak, karena ayahnya pada umumnya pergi bekerja, kecuali ada wanita karir. Sekalipun wanita karir tetap juga harus memberikan waktu, ya, bagi anak-anaknya, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama apa peranan wanita Kristen sebagai ibu bagi anak-anaknya. Nah, ini penting sekali. Apa? Ini mari dengarkan kaum ibu, ya, untuk bisa diingatkan ataupun dilakukan. Mungkin sudah tahu tapi kembali diingatkan, ya. Jadi peranan seorang wanita ataupun ibu bagi anak-anaknya, sebagai ibu bagi anak-anaknya, hal yang pertama adalah memberikan kasih sayang dan rasa aman bagi anak-anaknya. Nah, saya akan baca satu firman Tuhan, ya, kita baca dulu kita firman Tuhan dari Titus 2 ayat 4. Titus 2 ayat 4 berkata demikian. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Perhatikan. Ya, mendidik perempuan-perempuan muda untuk apa? Supaya mengasihi siapa? Suaminya. Mengasihi siapa lagi? Mengasihi anak-anaknya. Nah, ini di Titus 2 ayat yang keempat berkata demikian. Tadi kasih sayang dan rasa aman dalam keluarga, khususnya dari ibu yang paling dekat dengan anaknya, yaitu akan menolong proses perkembangan anak itu, baik jiwanya, intelektualnya, maupun kerohaniannya. Saudara kasih Tuhan, sekarang ini banyak remaja yang mengalami kekhawatiran serta kecemasan ketika ditelusuri. Saudara kasih Tuhan, anak-anak remaja seperti ini jadi ya pemberontak, takut, ya kan? Ini ternyata apa? Semua itu bisa berkaitan dengan apa? Hilangnya rasa aman ketika mereka masih kecil. Tidak ada kasih sayang mereka terima dari papanya, dari ibunya. Mengapa? Karena dua-duanya terlalu sibuk dengan usahanya, dengan pekerjaannya, terlalu banyak kegiatan di luar sehingga tidak menggunakan waktu kebersamaan dengan anak-anaknya, ya. Anak masih tidur sudah berangkat kerja.
Anak sudah tidur malam hari baru pulang kerja, sehingga tidak sempat. Mungkin hanya hari Minggu itu kurang, saudara kasih Tuhan. Bahkan juga mungkin hari Minggu ada kegiatan apa? Hobi masing-masing. Ya, bapak yang hobi memancing, hobi main bola dan olahraga dan yang lain. Sehingga waktunya sangat sedikit di rumah. Nah, tadi kasih sayang diberikan kepada anak-anak, apalagi masih kecil hanya apa? Ya sekolah diberikan uang jajan, diberikan mainan. Nah, itu tidak cukup untuk memberikan kasih sayang saudara kasih Tuhan. Ya, kasih sayang dan perhatian merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak, ya, yang diperoleh dari mana? Terutama dari ibunya, ya, dari ibunya. Jadi jangan percayakan sepenuhnya atau berikan sepenuh tanggung jawab itu kepada pembantu atau kepada baby sister. Jangan, harus berikan waktu kepada anak-anaknya, ya, untuk memberikan kasih sayang, bercanda ria, ya. Terima kasih Tuhan, ini penting sekali. Lalu yang kedua, peranan seorang ibu sebagai anak, sebagai ibu bagi anak-anaknya, atau sebagai peranan wanita Kristen sebagai ibu bagi anak-anaknya, yaitu yang kedua, yaitu apa? Mendidik, mengarahkan dan memberi apa? Memberi dorongan, ya, mendidik dan mengarahkan, memberi dorongan. Ya, karena seorang ibu mempunyai lebih banyak waktu untuk apa? Dekat dengan anak-anak, maka ibu adalah orang yang paling tepat untuk apa? Mendidik, mengarahkan, dan berikan dorongan kepada anak-anaknya. Nah, hal ini tidak berarti melepaskan tanggung jawab sang ayah, tidak. Bisa kerjasama. Tanggung jawab utama terletak di pundak seorang ayah, betul, untuk mendidik, mengarahkan dan memberikan dorongan kepada anak-anaknya. Itu adalah sebagai seorang ibu yang harus melakukan itu kerjasama dengan suaminya. Jadi ini harus pertama dilakukan oleh siapa? Oleh seorang ibu. Jadi seorang ibu dapat mendidik, mengarahkan dan memberikan dorongan kepada anaknya. Ya, dengan cara apa saudara kasih Tuhan? Ada beberapa cara yang harus dilakukan bagaimana seorang ibu mendidik, mengarahkan, mendorong anak-anaknya. Dan hal yang pertama yaitu adalah ya menanamkan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan. Ini penting, saya ulang. Menanamkan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, saudara Tuhan. Bapak Ibu, terutama para ibu yang dikasihi Tuhan, ada pepatah Tionghoa yang mengatakan demikian. Usia 3 tahun menentukan usia 80 tahun. Usia 3 tahun menentukan usia 80 tahun. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang diterima pada masa kanak-kanak menentukan gaya kehidupannya kelak. Dengan memperkenalkan Tuhan dan firman-Nya kepada anak-anak sedini mungkin merupakan tanggung jawab orang tua. Seorang ibu harus mengerti hal ini agar tanggung jawab mendidik anak-anak dilimpahkan, jangan hanya dilimpahkan kepada guru, jangan. Ya, atau dilimpahkan kepada kakak, bahkan mungkin dilimpahkan kepada baby sister. Tidak. Prinsip-prinsip kebenaran kerajaan Tuhan, kerajaan Allah dapat ditanamkan dengan berbagai cara. Misalnya dengan mengajari anak-anak itu apa? Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum bepergian, lalu membacakan firman Tuhan. Kalau belum bisa membaca, bacakan firman Tuhan, ya. Dan kita sendiri sebagai ibu melakukannya, disaksikan, dilihat oleh anak-anak, ya. Serta membawanya secara rutin ibadah sekolah minggu, ibadah gereja dibawa. Ya, jangan ditinggalkan. Lalu hanya ibu dan bapaknya yang ke gereja, anak-anaknya ditinggal. Kenapa? Nanti buat berisik di gereja, mengganggu nanti di gereja. Kenapa? Karena habis dari gereja mungkin mau show, ya, mau pergi ke mall, tidak mau diganggu oleh anak-anak, sehingga anak-anaknya ditinggalkan. Anak-anak ditinggalkan kecuali karena suasana PPKM, tidak boleh masuk mall, boleh saja, tapi dengan alasan supaya lebih nyaman buat diri sendiri, seperti supaya suami istri seperti pacaran lagi kan gitu. Nah itu dia. Jadi Ulangan 6 ayat 6 7 berkata demikian. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 berkata demikian.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila berbaring, dan apabila engkau bangun. Wow, luar biasa. Jadi tugas ibu ya haruslah mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anaknya kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Berikanlah waktu. Maka di Mazmur 78 ayat 57 berkata demikian, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dari Mazmur ini sudah sangat jelas seorang ibu ataupun ayah, terutama ibu, harus menyampaikan, memberitakan, memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak ini kelak menjadi dewasa, berkeluarga, dia punya anak, akan memperkenalkan juga ya Tuhan kepada anak-anaknya. Bahkan dari itu keturunannya pun akan melahirkan anak-anak, akan memperkenalkan juga anak turun-temurun sering kasih Tuhan. Jadi terus menerus. Jadi demikian juga dikatakan Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti di masa kini, di masa dia kecil, di masa dia masih kanak-kanak, penting sekali kita memberikan perhatian khusus. Untuk apa? Memberitakan, menyampaikan, memperkenalkan ya Tuhan kepada mereka, menyampaikan firman kepada mereka, mengajar mereka untuk berdoa, membawa mereka ke sekolah minggu. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan, sehingga ketika itu berhasil dilakukan masa kecil, percayalah, masa remaja, masa besarnya, masa dewasanya, dia menjadi yang sudah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan. Dia akan kuat kokoh, maka dia nyaman di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Akan kita lanjutkan topik ini di sesi yang keempat. Silakan menunggu dan memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.